Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel 3 Film Seminggu. Setelah 6 bulan lebih, gue vakum gak bikin video karena kesibukan. Akhirnya gue nemuin waktu yang pas nih buat bikin video lagi. Ya, walaupun gue tetap nonton 3 film dalam seminggu sih. That's why nama YouTube channel gue 3 Film Seminggu. Halo semuanya, nama gue Abel Prawira dan ini adalah 3 Film Seminggu. Nah, film yang mau kita bahas di episode ke-28 ini adalah KKN di Desa Penari. Pertama kali gue dengerin ceritanya itu bentuknya rekaman video gitu oleh Raditya Dika di YouTube, kalian bisa cari. Awalnya itu gue lumayan skeptis karena jujur gue nggak gitu demen cerita horor ya gitu. Pas gue ikutin ternyata tuh seru gitu. Nggak berapa lama setelah gue dengerin ceritanya, ternyata mau dibikin film. Balik lagi nih gue skeptis lagi karena yang udah-udah kan biasanya yang dari cerita atau novel diangkat jadi film kan ya biasanya flop ya, tahu sendirilah, kayak contoh paling jelasnya itu Eragon gitu. By the way, sampai video ini diedit atau tayang, KKN Desa Penari itu udah jadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan rekor 8 juta lebih penonton. Gila nggak? Makanya buat kalian yang belum nonton, coba deh luangin waktu untuk nonton. Buat yang belum tahu, KKN Desa Penari itu bercerita tentang sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melakukan KKN di sebuah desa bernama B, kemudian mulai mengalami beberapa kejadian mistis gitu. Nah, seperti biasa, video ini akan mengandung spoiler ya. Jadi, spoiler alert. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin gue mau sedikit disclaimer kali ya. Mungkin review gue sedikit bias karena gue udah ngikutin ceritanya tuh dari yang di Twitter gitu dan dari rangkuman videonya dari Dika. Jadi gue mungkin excited banget sebelum nontonnya gitu. Mungkin beda sama kalian yang datang tahu-tahu dia pengen nonton langsung tanpa tahu cerita tentang apa gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, jujur gue selama nonton itu gue nggak merasa bosan sama sekali gitu. Untuk film horor durasi 2 jam itu lumayan lama loh sebenarnya gitu. Dan gue berasa banget dinamikanya itu kejaga banget gitu sama direkturnya gitu. Dan ya walaupun let's say di beberapa scene mungkin kayak sedikit ya taste lah ya, sedikit agak lebay lah, tahu-tahu di awal ada penampakan di hutan kayak belum apa-apa tahu-tahu udah ada penampakan. Terus dari pertama tahu-tahu Widya dikasih lihat penampakan neneknya Nur gitu. Tapi ya balik lagi lah, itu kan caranya sutradara buat planting horror kan. Gitu. Ya balik ke taste ya masing-masing lah. Nah, yang kedua itu gue berasa karakternya Wahyu di sini tuh jadi pembeda gitu. Jadi bisa dibilang komedi relief lah. Waktu tensionnya itu kenceng banget semenjak awal film sampai akhir gitu. Tapi setiap ada kemunculan Wahyu kita jadi kayak penonton tuh kayak oke, ini pasti agak ada lucu-lucunya nih gitu. Jadi ya boleh dibilang karakter Wahyu menurut gue jadi pembeda lah di film KKN gitu. Sangat membantu banget sih. Untuk sebelumnya jadi bisa dibilang tensionnya turunin dulu dengan ketawa penonton lalu kemudian dihajar lagi gitu dengan horornya gitu. Nah yang ketiga tuh gue berasa sinematografinya keren banget gitu dengan menggait DOP kawakan yaitu Pak Ipung, Rahmat Saiful. Itu bener-bener gambarnya tuh bagus banget. Salah satu film Indonesia yang gambarnya top abis. Dan gue melihat beberapa referensi ya, kayak ya boleh dibilang yang paling terkenal tuh ikonik banget. Itu shot kebaliknya Hereditary dan Midsommar lah gitu, ala Ari Aster gitu. Ya waktu mahasiswa dan mahasiswi KKN ini mulai memasuki daerah ya desa B ini, ibaratnya jadi ada peralihan dunia lah gitu. Itu asik sih, gue suka. Yang keempat itu kalian berasa nggak sih audionya tuh keren banget gitu, scoringnya juga keren banget. Ini salah satu film Indonesia pertama yang sangat aware dengan audio gitu. Kebanyakan kan ya bilang kayak visualnya aja cerita. Nah di sini kita jujur gue merasakan pengalaman yang imersif banget gitu. Audionya tuh berasa banget dan nggak lebay gitu, nggak yang jumpscare jeder gitu kayak audionya tuh kejaga banget gitu. Ambience-nya, atmosfernya dibangun pelan-pelan gitu.
top banget. Nextnya gue mau ngebahas mungkin sedikit kekurangan ya, yang mungkin gue agak kurang suka dari film KKN Desa Penari. Di sini gue bukan mau menggurui, bukan mau apa, ini hanya opini pribadi aja, jadi tolong jangan jangan salah sangka lah. Gue suka banget sih sama KKN Desa Penari. Yang pertama itu, menurut gue emotional bondingnya antara mahasiswa dan mahasiswi ini gitu, Widya, Nur, Ayu, Bima, Wahyu, bla 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 gitu. Menurut gue bisa di-enhance lagi gitu. Gue nggak berasa mereka deket gitu. Gue merasa kayak mereka hanya kebetulan sekelompok aja gitu. Sayang banget kan, padahal hitungannya si Widya sama Nur ini mempertaruhkan nyawanya buat nyelamatin Ayu dan Bima kan. Gitu. Tapi kenapa nggak berasa ada nggak berasa kayak mereka tuh teman deket gitu, nggak berasa kayak gregetnya gitu. Kayak ya udah aja Widya dan Nur ya cuma ngebantu as a human being aja, ngebantu teman, that's it gitu. Sayang aja gitu. Padahal waktunya itu ya cukup sih menurut gue untuk kayak opening awalnya gitu. Mereka mungkin bisa dibilang kayak mereka kesusahan nyari desa untuk di mereka KKN gitu. Terus mereka kedekatannya gimana, mereka bercanda bla 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 gitu. Menurut gue sih harusnya ya it could be better gitu. Better kalau dari awal tuh dibikin bondingan antara mahasiswa-mahasiswi ini, antara teman-teman ini gitu. Yang kedua, gue berasa jujur screen time-nya neneknya Nur terlalu banyak ya. Boleh dibilang kan sebenarnya ya menurut gue neneknya Nur ini memang ada impact-nya, tapi nggak sebesar itu gitu. Diceritainnya jadinya kayak kok ketemu neneknya mulu, ini siapa sih sebenarnya untuk orang awam ya, untuk orang yang nggak ngikutin cerita versi Twitternya lah atau versi Simple Man-nya gitu. Jadi mubazir waktunya gitu. Padahal waktunya yang dipakai buat screen time-nya neneknya Nur ini bisa dipakai untuk yaitu yang kayak gue bilang di poin pertama gitu, ngebangun bonding antara teman-teman ini. Sayang banget kan waktunya gitu. Ya menurut gue it could be better lah kalau kayak gitu. Jangan tahu-tahu setengah jam terakhir penonton dibombardir dengan semua fakta-fakta yang kayak Widya dan Nur itu harus terperangkap di situ, di alam yang lain, terus tahu-tahu ada interview bla 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 gitu. Oke lah, gue ngerti bahwa si sutradaranya pengen bikin ini cerita dari dua perspektif, dari Widya dan Nur gitu. Oke lah gitu. Tapi kalau memang mau dibikin ada seperti itu kan better dibikin di awal ya. Gitu. Jangan tahu-tahu penonton kayak lah ini apa nih gitu. Untuk yang awam yang nggak ngikutin ceritanya. Gitu. Nah, buat yang mungkin penasaran dan kepo nih, belum sempat nonton nih gitu KKN Desa Penari, coba luangin waktu deh 2 jam atau 3 jam untuk dengerin rangkuman videonya dulu, rangkuman ceritanya sebenarnya tentang apa nih KKN Desa Penari, baru nonton filmnya. Kayaknya masih ada deh, layarnya kayak masih ada deh, ada gambaran dulu gitu sebelum nonton filmnya gitu, jadi lebih ngerti gitu. Nah, dan juga kalau bisa jangan terpengaruh oleh omongan-omongan netizen gitu. Ya, gue sempat lihat di kolom komentar kayak filmnya jelek lah, biasa aja, bla 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 bla. Kayak overrated lah, 8 juta penonton, bla bla bla. Menurut gue nggak ada salahnya kok kita suka dengan film yang lain nggak suka. Begitu juga sebaliknya, nggak apa-apa juga kalau kita nggak suka dengan yang orang lain suka. Gitu. Ya nggak apa-apa banget kan, gitu. Nggak ada yang salahin, nggak ada yang bisa salahin gitu. Oke, kita masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, KKN di Desa Penari pantas mendapatkan skor 8. Segitu dulu review KKN Desa Penari versi 3 film seminggu. Buat kalian yang mungkin bingung menonton apa, bingung nih film bagus apa enggak sih, kalian boleh banget cek di Instagram gua @albertprawira.pg. Ada bagian highlights-nya tuh ada movie score, itu ada 3 kalau nggak salah gue bikin. Itu film-film yang udah gue scoring gitu, udah gue kasih skor menurut gue gitu. Kalian boleh cek highlights itu dulu sebelum nonton gitu. Oke, segitu dulu. Thank you for watching. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Thank you.
Cut.